أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوان rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kita kali ini, marilah kita sama-sama menelaah dan sedikit memahami salah satu di antara ayat-ayat yang Allah telah turunkan, yaitu surat Rum yang sering dibaca pada saat menjelang pernikahan. Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan sebahagian dari tanda-tanda kekuasaannya, tanda-tanda kekuasaan Allah adalah bahwa Allah telah menciptakan untuk kalian pasangan-pasangan dari jenis-jenis kalian, supaya kalian tinggal, ya, litaskunu, supaya kalian sakana yaskunu, tinggal ilaiha, kepadanya, atau supaya kalian itu sakinah, tenang, tentram kepadanya. Kemudian setelah itu waja'ala bainakum, dan Allah jadikan di antara kalian yaitu mawaddah warahmah, rasa cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat ayat pelajaran atau ayat bagi orang-orang yang yatafakkarun, bagi orang yang berpikir. Jadi dalam ayat ini jelas sekali Allah menjelaskan bahwa ini adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, bahwa Allah telah menjadikan kita ini berpasang-pasangan. Tidak boleh kita ini mencari teman hidup, yaitu orang yang sesama jenis. Karena yang dinamakan pasangan itu adalah laki-laki dan perempuan. Kalau benda mur dengan baut, siang itu dengan malam, dan seterusnya. Maka dilarang bagi kita ketika mencari pasangan adalah yang sejenis, tapi hendaklah yang berbeda jenis. Itu pun ya dengan aturan syariat. Tidak boleh yang sedara, tidak boleh ya ada ikatan persusuan, dan beberapa hal yang lain. Nah, kemudian tujuan daripada pernikahan, di samping untuk berkembang biak, untuk melanjutkan generasi seterusnya, adalah supaya masing-masing dari pasangan itu tinggal dan mencari ketenangan dan ketentraman dengan pasangannya masing-masing. Ya, dan di samping itu juga dengan pernikahan itu dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka yang menikah. Maka ketika di antara kita sudah ada yang memiliki teman hidup atau pasangan hidup, dan sudah tinggal dengan tenang, dengan sakinah, dan kemudian juga sudah mulai meraih rasa cinta ya dan kasih sayang, hendaklah memperhatikan beberapa hal, yaitu hendaklah kita sesama pasangan itu hendaklah saling menunaikan kewajiban, hendaklah menunaikan hak dari pasangan, ya, supaya kita dapat meraih dengan hal itu pahala dan ganjaran dari sisi Allah. Karena menunaikan kewajiban itu adalah sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Maka tidak boleh bagi kita hanya meminta hak, ya, tapi mengabaikan ya kewajiban kita.
Kita hanya menuntut hak kita, tetapi tidak memberikan hak dari pasangan hidup kita. Di antara daripada hak yang harus ditunaikan pada pasangan kita, berbeda antara laki-laki dengan perempuan, karena masing-masing mereka mempunyai sifat, mempunyai sesuatu yang berbeda. Misalnya ketika seorang laki-laki itu mempunyai istri, kewajiban dia kepada orang tua itu tidak berubah, yaitu tetap seorang laki-laki itu dimiliki oleh orang tuanya. Tetapi wanita tidak demikian. Ketika dia sudah menikah, maka suami itu adalah yang berhak mengaturnya. Dia sudah dimiliki oleh suaminya. Dia lebih harus patuh dan taat kepada suami daripada kedua orang tuanya. Maka pada saat misalnya masing-masing dari pasangan itu berusaha mendapatkan keridhaan Allah, berusaha mendapatkan ganjaran dan pahala dari Allah, hendaklah menunaikan kewajiban-kewajiban semampu apa yang dia bisa lakukan. Misalnya ketika seorang suami misalnya melihat atau memperhatikan istrinya itu sudah mulai barangkali disibukkan dengan urusan rumah tangga, hendaklah mencari pahala dengan cara mengingatkan istrinya itu untuk senantiasa berbakti, tetap berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hendaklah dia mengingatkan kepada istrinya untuk berkomunikasi dengan ayah, dengan ibunya, dengan saudara-saudara kandungnya. Dan bahkan kalau seandainya dia memiliki waktu, memiliki harta, hendaklah mengajak istrinya itu untuk berbakti kepada kedua orang tua dengan cara bersilaturahmi, berkunjung atau berziarah kepada kedua orang tuanya. Karena dengan itu dia dapat meraih kebaikan, yaitu berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia juga sebagai suami akan meraih pahala dengan membahagiakan istrinya, membahagiakan mertuanya dengan pertemuan di antara mereka. Dan yang harus diingat adalah pertama, bahwa pada saat suami itu mengantarkan istrinya itu ke rumah orang tuanya untuk bertemu dengan kedua orang tuanya, hendaklah seorang suami itu jangan merecoki istrinya itu untuk berbakti kepada orang tua. Berikan kesempatan istrinya itu untuk berkomunikasi, untuk berbuat baik. Jangan ketika dia bertandang ke rumah mertuanya, lalu dia seperti di rumah nyuruh ini nyuruh itu, dia melakukan ini melakukan itu dan seterusnya, sehingga mengganggu kesibukan istrinya itu untuk berbakti dan berbuat baik kepada orang tuanya. Bahkan kalau bisa dia menawarkan diri untuk membantu mertuanya dengan apa yang dia mampu, misalnya mengurus tanaman di halaman depan barangkali atau memperbaiki rumah yang barangkali bocor, hendaklah dia mencari kesempatan juga untuk berbuat baik kepada mertuanya. Tapi yang penting adalah dia memberikan kesempatan kepada istrinya itu untuk berkomunikasi, untuk berbuat baiklah kepada kedua orang tuanya. Dan jangan dia menunjukkan sikap kepada mertuanya bahwa dia betul-betul menguasai istrinya dengan menyuruh ini menyuruh itu dan seterusnya. Dan juga diharapkan jangan sampai misalnya si suami itu menunjukkan ketidakbetahan, ketidakkerasan berada di rumah mertuanya itu dengan mengajak pulang istrinya, atau melakukan hal-hal yang memang tidak menunjukkan ketidaksukaan berada di rumah. Itu insya Allah ini akan menambah rasa cinta dari istrinya dan juga menumbuhkan rasa sayang dari mertuanya. Namun yang harus diingat juga bagi seorang istri, hendaklah ketika dia ke rumah orang tuanya bersama suaminya, janganlah dia menunjukkan atau bersikap yang tidak baik. Tunjukkan rasa cinta dia kepada suaminya. Hendaklah dia juga menunjukkan kemesraan, kemanjaan dia kepada suaminya untuk menunjukkan kepada orang tuanya bahwa dia baik-baik saja dengan suaminya.
bahwa dia berbahagia dengan suaminya, dia sangat mencintai suaminya, ya, dan tanpa disuruh pun, tanpa diperintah pun, dia akan menawarkan hal-hal yang ada di rumahnya dengan dia menawarkan minuman, menawarkan kue-kue atau menawarkan makanan. Ya, jadi jangan suami yang meminta, tapi dia yang menawarkan itu. Ya, bahwa dia cinta kepada suaminya, dia sayang kepada suaminya. Dia minta izin kepada orang tuanya untuk menawarkan makanan atau minuman kepada suaminya, menunjukkan bentuk rasa cinta kasih. Dan begitu pun kalau sudah cukup bertandang ke rumah orang tuanya, jangan suami yang meminta untuk pulang, tapi dia yang menawarkan. Jangan sampai dia membiarkan suaminya jenuh di rumah situ, ya, tapi dibiarkan berlama-lama di situ. Dia minta izin untuk pulang kepada orang tuanya, ya, dan berpamitan, ya, dengan baik, berpamitan dengan penuh, ya, rasa sedih karena saat itu berpisah dengan orang tuanya. Nah, seperti itu. Ini akan menunjukkan, dia akan menjadikan hubungan suami istri itu menjadi baik, insya Allah. Begitupun kebalikannya, ketika seorang suami sudah lama tidak berkomunikasi dengan orang tuanya, hendaklah istrinya mengingatkannya bahwa suaminya itu hendaklah berkomunikasi, menanyakan kabar orang tuanya. Apakah bulan ini sudah memberikan bantuan kepada orang tuanya, ya, atau bahkan kalau dia memang ada waktu mengajak suaminya itu untuk berkunjung ke rumah orang tua suami atau mertuanya. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa dia memang sangat juga, selain dari suaminya, dia pun mencintai orang tua suaminya itu dan memberikan kesempatan kepada suaminya itu untuk berbakti dan berbuat baik. Janganlah dia merasa menguasai suaminya, tetapi hendaklah dia meyakini bahwa suaminya itulah yang menguasai dirinya. Lalu seandainya suami mengajak dia untuk bertandang, berkunjung ke rumah orang tua suami, hendaklah dia menerima dengan perasaan bahagia, dengan perasaan senang. Dan harus diingat, pada saat dia di rumah suaminya, janganlah dia bermanja-manja dengan suaminya, janganlah dia itu kolokan. Dan yang harus diingat adalah pada saat seorang wanita berada di rumah orang tua suaminya, di rumah mertuanya, hendaklah jangan dia menampakkan sifat manja kepada suaminya, ya, karena akan menimbulkan nanti kecemburuan, ya, pada orang tua suami atau ibu mertuanya, ya, atau hal-hal yang lain yang tidak diinginkan. Tapi dia hendaklah menawarkan diri kepada mertuanya untuk membantu, ya, misalnya di dapur barangkali, ya, atau mengerjakan sesuatu yang bisa membantu suaminya, dan dia berikan kesempatan suaminya untuk berbicara, berkomunikasi dengan orang tuanya, ya, beri kesempatan untuk berbakti, ya, dengan orang tuanya, ya, misalnya ya, katakanlah memijit kaki ayahnya, ya, atau apalagi yang lain yang bisa mendekatkan hubungan antara suaminya itu dengan orang tuanya. Ya, ini sedikit sekali wanita-wanita yang seperti ini yang peduli kepada suaminya, yaitu dengan membiarkan suami itu berbakti. Ingat, ketika seorang istri itu, ya, atau seorang wanita itu sudah dimiliki atau sudah menikah dengan seorang laki-laki, bahwa dirinya itu adalah milik suaminya, sedangkan suaminya itu adalah milik orang tuanya. Ingatkan terus orang tua untuk berbakti kepada orang tuanya. Ingatkan terus suami untuk senantiasa dia itu berkomunikasi, berhubungan baik dengan orang tuanya. Ya, jangan sampai mendurhakai, jangan sampai tidak peduli kepada orang tuanya, karena surganya suami itu ada pada orang tuanya, sedangkan surganya dia sebagai seorang istri ada pada suaminya. Ya, dan jangan sampai pada saat bersama suaminya, bersama orang tua suami atau mertuanya itu, ya, dia menampakkan diri menguasai, mengatur ini mengatur itu suaminya. Dan jangan ketika berada di rumah orang tua suaminya itu, dia kemudian menunjukkan yang tidak kerasan, menunjukkan ketidakbetahan, ya, dan mengajak pulang. Jangan, biarkan nanti suami yang mengajak dirinya pulang, biarkan nanti suami yang mengingatkan dirinya untuk pulang bersama. Ya, insya Allah kalau seorang istri seperti itu, ya, kepada suami dan kepada mertuanya,
akan menumbuhkan rasa sayang dari suaminya, dan juga akan menumbuhkan kecintaan, rasa sayang mertua itu kepada dirinya. Jadi ini perlu ya kita menyikapi hal seperti ini perlu dalam hubungan, apalagi hubungan pernikahan. Dan juga seorang suami jikalau memiliki misalnya istri yang lebih dari satu juga harus begitu, bersikap adil. Jangan hanya istri yang pertama saja yang diajak bertandang ke rumah dirinya atau ke rumah orang tua dari istri itu. Semua istri pun diperlakukan sama. Ya, satu hari atau satu saat dia mengajak istri pertama misalnya ke rumah orang tuanya dia, dan juga mengajak ke rumah orang tua dari istri pertamanya. Dalam waktu yang lain dia mengajak istri yang keduanya itu misalnya untuk bertandang ke rumah orang tua dia, dan mengajak juga bertandang ke rumah ya orang tua dari istrinya tersebut, dan begitu seterusnya, dan harus memiliki sikap yang sama sehingga nanti ya istri-istri itu akan menyayangi dia sebagai suami, dan begitu juga pihak dari suami pun akan menyayangi apakah suaminya ataupun orang tua suami menyayangi ya masing-masing dari menantu-menantunya tersebut. Begitupun dari mertua sang suami juga akan bertambah sayang kepada dirinya. Nah, ini harus ada ya pemahaman, harus saling memahami, saling mengerti dalam urusan agama. Ya, maka semua tidak bisa diraih kecuali dengan ilmu. Tidak dapat diperoleh oleh setiap orang kecuali dengan memahami ilmu agama. Karena agama sudah mengatur, sudah menjelaskan ya di dalam ya ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi, bahwa kita harus bergaul, ya harus bersikap baik, ya apalagi suami. Ya, karena Rasulullah mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Nah, maka seorang suami harus berbuat baik, harus bersikap baik, harus berakhlak baik ya kepada istri. Jadi laki-laki yang paling baik itu adalah yang paling baik kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Ya, dan sikap baik itu seperti tadi yang ya sebahagian dijelaskan tadi. Ya, mudah-mudahan apa yang dijelaskan di sini bisa memberikan faedah khususnya untuk saya sebagai seorang suami. Begitu juga menantu saya, anak-anak perempuan saya, anak laki-laki saya, ya supaya mereka bisa saling ya berinteraksi baik kepada pasangan masing-masing. Nah, semua itu tidak lain adalah dalam rangka menjalankan perintah agama, yang dengan itu insya Allah akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak akan memasukkan ke dalam surganya insya Allah. Sekali lagi, mudah-mudahan ini bermanfaat, berfaedah untuk kita semua, terutama bagi yang sudah berkeluarga dan bagi yang belum berkeluarga dan menyiapkan diri untuk berkeluarga. Itu saja yang bisa disampaikan, dan ditutup dengan walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا